Welcome back to Bang Barok. Gue nggak tahu lo lagi di fase apa sekarang. Kalau lo lagi ngerasa sendiri, gue ngerti banget. Gue pernah ada di titik itu juga. Ngerasa kayak dunia itu jalan terus. Tapi gue stuck. Tidur gue nggak nyenyak. Makan cuma formalitas. Dan nggak ada yang nanya, lo kenapa? Makanya gue bikin video ini bukan buat so ngasih nasihat. Tapi buat lo yang butuh temen ngobrol. Gue pengen cerita hal-hal yang bikin gue akhirnya bisa tenang. Walaupun hidup sendirian. Gue ingat waktu pertama kali gue hidup sendiri. Semua serba tanggung sendiri. Bayar listrik, makan, bersihin rumah, kerja, semuanya sendiri. Awalnya gue kira, wah enak nih bebas. Tapi makin lama gue sadar, kebebasan itu datang bareng kesepian. Dan dari situ gue belajar. Ternyata hidup sendiri bukan tentang kuat ngelakuin semuanya. Tapi kuat ngontrol pikiran. Karena musuh terbesar itu bro, pikiran lo. Bukan dari luar, tapi dalam diri lo sendiri. Karena musuh terbesar itu dalam diri lo sendiri, dalam kepala lo sendiri. Nah poin pertamanya bro, lo pahami diri lo sendiri. Lo gak bakal tenang kalau lo belum kenal siapa diri lo. Gue dulu cuma ngejar apa yang orang bilang keren. Kerja keras, capek, tapi hasilnya bro gak bahagia. Sampai akhirnya gue berhenti bentar, gue duduk dan gue tanya sama diri gue sendiri, sebenarnya lu mau hidup kayak gimana sih? Sebenarnya yang lu pengenin hidup tuh kayak gimana? Kadang kan kita berpikir untuk hidup seperti orang lain. Orang bisa ini, gue pengen kayak dia. Orang bisa seperti ini, gue pengen seperti dia. Tapi lu gak pernah tanya diri lu, sebenarnya lu tuh pengen apa sih? Lu tuh enaknya di mana sih? Lu tuh senangnya di mana sih? Nah, sebenarnya lo mau hidup kayak gimana? Dari situ gue mulai belajar bedain mana keinginan gue, mana tekanan dari orang lain. Dan percaya deh, begitu lo kenal sama diri lo sendiri, hidup lo lebih tenang, hidup lo lebih ringan. Nah, poin keduanya bro, kadang lo pengen orang lain ngerti lo, tapi nggak semua orang bisa. Bahkan orang terdekat lo aja bisa salah paham sama lo. Orang yang paling deket sama lo itu bisa salah paham. Dulu gue sering banget kesel kok orang gak ngerti perjuangan gue sih. Tapi makin gue dewasa, gue sadar bro, lo gak bisa maksa orang ngerti jalan hidup lo, gak bakal bisa. Orang itu gak tahu siapa diri lo, ya kecuali diri lo sendiri yang tahu diri lo sendiri. Yang penting lo ngerti arah lo sendiri. Jadi lo jangan maksa orang untuk ngerti lo, dan maksa orang untuk ngerti jalan lo sendiri. Yang terpenting lo ngerti arah lo sendiri. Karena ketenangan itu muncul bukan saat semua orang setuju guys, tapi saat lo damai sama diri lo sendiri. Poin ketiganya, lo atur energi lo buat diri lo bisa atur energi lo sendiri. Dulu gue pengen produktif tiap hari, pengen banget gue produktif, hidup gue produktif tiap hari. Gak ada hidup gue dipakai buat main-main, gak ada. Gue pikir makin sibuk makin sukses, makin kita nggak pakai waktu kita untuk main-main, makin gue tuh sukses. Ternyata gue salah bro. Makin sibuk gue makin hampa. Sekarang gue fokus ke energi. Kapan gue semangat kerja, kapan gue butuh diam, kapan juga gue butuh ngobrol sama diri sendiri. Kalau lo bisa ngatur energi lo gak perlu kerja 24 jam. Dan lo bisa tenang. Lo gak perlu kerja 24 jam buat lo tenang. Gak perlu. Kenapa bro? Karena lo cukup paham kapan lo harus jalan dan kapan lo istirahat. Lo tahu diri lo. Lo tahu diri lo sendiri. Kapan lo istirahat, kapan lo kerja. Jangan ketika
badan lu udah capek, badan lu butuh istirahat, lu tetap mau kerja. Jangan. Karena semakin lo porsir diri lo untuk bekerja, semakin tubuh lo itu memaksakan untuk diri lo itu istirahat. Ketika lo butuh istirahat, lo pakai buat kerja, akhirnya ujungnya apa? Lo sakit. Jadi kalau diri kita udah capek, kita istirahat sejenak. Jangan terlalu berambisi untuk mengajarkan sesuatu yang kita nggak perlu kerjakan saat itu juga. Kita bisa kerjakan besok, besok saja. Seperti itu. Poin keempatnya, gue pernah ngerasa gagal total. Bro. Semua yang gue rencanain gak jalan. Semua yang gue rencanain gak jalan. Tapi di titik itu, gue belajar arti sabar. Ternyata sabar bukan berarti diam. Sabar itu tetap jalan walau lo gak lihat hasilnya sekarang. Dan kadang proses yang lambat itu justru nyelamatin lo sendiri. Karena kenapa? Karena kalau semuanya dikasih cepet, lo gak bakal tahu proses itu. Lo gak bakal tahu perjuangan itu, bro. Kadang kan lo lihat ya, orang yang sukses, kerjaannya sukses, usahanya sukses. Lo kan sering lihat hasilnya, banyak orang lihat hasilnya. Tapi pernah gak orang itu berpikir bagaimana awal-awal dia melakukan pekerjaan itu? Bagaimana awal dia merintis usaha itu? Gak mudah, bro. Jadi lo nikmatin proses lo sekarang. Jangan lo pengen buru-buru sukses, jangan. Lo nikmatin. Gagalnya lo nikmatin. Susahnya lo nikmatin. Karena itu proses, bro. Nanti ketika lo udah melewati proses itu lo bakal ngerasain kenikmatan apa yang lo jalani. Al-ajru biqadri ta'ab. Usaha itu, bro. Hasil itu, bro. Sesuai dengan usahanya. Kalau usaha lo bener-bener, lu bakal dapat hasil yang luar biasa. Poin kelimanya, bro, bersyukur. Sekecil apapun yang lo dapetin hari ini, lo syukuri. Kenapa sih gue bilang kayak gitu? Kalau setiap kali gue mulai ngeluh, gue pernah ngeluh dan gue sering ngeluh, dan gue mulai ngeluh. Ketika gue ngerjain sesuatu, oke lah, 1 hari 2 hari oke. Tapi ketika udah sebulan, wah gue pengen ngeluh. Tapi gue coba ingat hal-hal yang kecil dalam perjuangan itu. Kayak lu pernah berpikir gak? Lu ngeluh capek, tapi lu gak pernah memikirkan, lu gak pernah kepikiran rasa syukur itu. Bersyukur kenapa? Karena gue dikasih sehat, gue bisa kerjain ini. Walaupun gue kerja capek, tapi gue masih bersyukur. Allah itu ngasih kesehatan. Yang kedua, lu bersyukur, gue masih bisa makan, gue masih bisa sholat, gue masih bisa mimpi indah. Itu aja udah lebih dari cukup, bro. Kadang lo gak perlu sesuatu yang besar buat bahagia. Gak perlu. Lo gak perlu makan makanan yang harga ratusan ribu. Lo gak perlu makan makanan yang harus harga ratusan ribu, jutaan. Lo gak perlu punya HP yang harga jutaan, harga puluhan juta. Gak perlu. Tapi lo mensyukuri hal-hal yang kecil yang lo dapat di hari ini, lo udah bahagia. Lo gak perlu have fun, jalan-jalan, healing kemana-mana. Gak perlu. Cukup lo syukuri apa yang lo dapat di hari ini, itu udah bikin bahagia, bro. Kalau gue lihat ke belakang. Semua yang bikin gue jatuh dulu. Semua yang bikin gue jatuh dulu, sekarang justru bikin gue kuat. Gue pernah dihina. Gue pernah dicaci maki. Gue pernah direndahkan sama orang. Gue pernah nangis karena dihina orang. Mungkin gak gampang, bro. Lu bayangin, gue di usia 12 tahun, itu udah jauh dari orang tua. Di usia 12 tahun, gue udah jauh sama orang tua. Bahkan di saat 12 tahun itu, banyak teman-teman gue yang ngecilin gue. Banyak. Gue direndahin. Gue bahkan dihina-hina. Tapi semua itu membuat gue kuat sekarang. Ujian-ujian gue dulu. Di saat gue usia 12 tahun, 13 tahun, bahkan sampai sekarang gue di usia 24 tahun, bro. Yang bikin gue kuat itu karena dulu gue pernah dapat ujian yang berat seperti itu. Makanya lu yang sekarang punya cobaan yang berat, lu nikmatin prosesnya.
Nanti lu kangen sendiri deh proses-proses itu. Lu kangen sendiri hidup susah. Ternyata bahagia hidup susah. Pernah nggak sih lu bayangin gini? Kadang ketika kita susah, kita lebih royal sama orang. Lebih gampang kita bergaul sama orang. Ketika kita hidup apa adanya. Tapi ketika kita semakin kaya, kita mau bergaul sama orang susah. Nah, ini penting. Lu pikirin diri lu sendiri, lu syukuri apa yang lu dapatkan. Nah, seperti itu ya. Apapun yang Allah berikan, kita syukuri. Lo dikasih apapun itu, lo syukuri. Intinya lo bersyukur atas apa yang lo berikan, atas apa yang Allah berikan kepada lo. Karena hidup sendirian itu, kalau lo benar-benar hebat, lo kuat. Dan lo bakal semakin kuat ketika lo berkeluarga dan lo mempunyai tanggungan-tanggungan yang lain, lo kuat.